Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ini kayaknya speaker bawah tidak menyala kayaknya kan. Baik Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dari Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-31. Saudara-saudara dengar baik-baik. Kita akan dengar firman Tuhan dari Keluaran pasal 14 di dalam dua kebaktian pagi hari ini, yaitu Keluaran pasal 14 ayat 15 sampai 31. Nanti sebentar dalam kebaktian kedua kita akan belajar dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Tapi mari kita lihat satu tema di sini, bersama Tuhan kita sanggup menyeberangi atau menyeberang melewati badai. Adalah tema kita, saudara-saudara. Bersama Tuhan kita sanggup menyeberang melewati badai. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Keluaran pasal 14 ayat 15 kita mulai baca. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita baca dengan penuh penghormatan, penuh penghayatan, dan biar kita mengerti maksud cerita ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Lalu ayat yang ke-17, tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang-orang yang berkuda aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaannya terhadap Firaun, keretanya dan orang-orang yang berkuda. Lalu ayat selanjutnya berkata, terus kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lanjut, Alkitab mengatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras yang membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Lanjut, next. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhan yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air ke laut. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutup kereta dan berkuda, orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu. Laut seorang tidak ada yang tinggal dari mereka. Terus, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering, dari tengah-tengah sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ada lagi, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Next, pada slide selanjutnya, saudara dengar baik-baik. Saya mau bicara tentang bagaimana kita bisa menyeberang bersama dengan Tuhan, atau bersama dengan Tuhan
kita sanggup menyeberang melewati badai. Satu cerita yang menarik dari orang Israel ketika mereka dikejar oleh Firaun dan pasukannya, saudara-saudara. Tetapi saya mau kasih tahu saudara bahwa menyeberang itu adalah suatu perkara yang tidak gampang pada zaman itu atau pada waktu itu. Sebab pada waktu itu di belakang adalah pasukan Mesir atau pasukan Firaun, maka di depan adalah laut Teberau. Saya baca, kalau tidak salah saya ingat, itu katanya lebar daripada laut itu 300 km kalau tidak salah. 300 km. Sedangkan dia punya panjangnya sekitar 1.500 panjangnya. Lalu kedalamannya sekitar 2.500 km kedalaman. Bisa bayangkan, saya tidak tahu ini model gaya apa penyeberangan model begini. Ya, saya kemarin pelayanan dan sampai di tempat di mana pendeta kita, pendeta Victor meninggal. Ada satu jembatan yang patah, lebih tepat bengkok ya. Ya, ini mujizat. Di Indonesia ini biasanya jembatan itu hanya ada dua, jembatan bagus, jembatan patah. Tapi ini jembatan bengkok. Jadi itu betul-betul jembatan bengkok. Itu saja saya sudah ngeri untuk menyeberang. Nah, sekarang dengan 300 lebar 300 km, panjang 1.500 meter, lalu dengan kedalaman 2.500 km, kira-kira ini penyeberangan yang mengerikan sekali. Dan bagi orang Israel itu adalah tempat untuk mereka mati di sana. Itu sebabnya di kebaktian kedua saya mau bicara tentang Tuhan tidak membiarkan engkau mati dengan begitu percuma. Nah, tapi saya mau ambil dari cerita ini. Yang pertama kita akan melihat bagaimana supaya kita bisa menyeberang. Setiap kita selalu punya, saya punya istilah menyeberang. Contoh, kita selalu menyeberang dari dunia ke Tuhan atau dari kegelapan kepada terang. Selalu ada kata menyeberang di sana, punya makna menyeberang. Setiap kita orang-orang muda juga punya apa yang saya sebut sebagai menyeberang. Kehidupan kita yang hari ini hancur-hancuran, kita ingin supaya menyeberang kepada masa depan yang lebih baik. Kita ingin supaya ada penyeberangan, dan penyeberangan itu sekalipun berisiko, Anda harus tiba di sana. Setiap rumah tangga punya penyeberangan yang saya sebut sebagai masalah rumah tangga, persoalan rumah tangga, dan kita ingin menyeberang ke sana. Tapi rasanya dalam perjalanan rumah tangga kita dengan persoalan-persoalan yang begitu banyak, rasanya kita sulit untuk bisa menyeberang sampai di sana. Kalau itu bicara tentang satu visi kita, pelayanan misalnya, saya tahu untuk menyeberang dari satu visi pelayanan kepada satu visi untuk menyeberang kepada visi yang itu tidak gampang. Tapi tadi saya bilang bersama Tuhan kita bisa menyeberang. Saya tidak tahu apa yang sedang kita lakukan atau penyeberangan model jalan mana yang sedang kita coba lalui. Tapi menurut catatan ini tidak mungkin mereka menyeberang kecuali Tuhan melakukannya. Dan saya mau bawa kita untuk memahami bagaimana supaya kita bisa menyeberang. Next, saudara-saudaraku dan diberkati Tuhan, saya ingin membawa saudara-saudara untuk masuk dalam hal ini. Tapi sebelumnya, next saja pada poin pertama. Yang saya maksudkan di sini adalah percayalah bahwa kita bisa menyeberang. Yang setuju katakan amin. Saya tidak tahu, mungkin itu bicara tentang pergumulan kita. Dari pergumulan yang berat, penuh persoalan, penuh tantangan, kita menyeberang menjadi sebuah kemenangan. Itu juga butuh satu kata, penyeberangan. Nah, karena itu saudara-saudara, kenapa kita bisa menyeberang? Atau bagaimana kita bisa menyeberang? Satu alasan pertama, karena Tuhan yang akan sanggup buat jalan saat kita tidak punya jalan. Saya waktu baca ini saya dapat poin pertama. Kita bisa menyeberang karena kita punya Tuhan yang sanggup buat jalan yang mungkin bagi kita itu bukan jalan atau tidak ada jalan. Laut Teberau tadi kedalamannya 2.500 km. Siapa mau pergi ke sana? Berenang saja di kolam renang itu kalau tidak salah 4 sampai 5 meter. Itu saja ada sudah ketakutan. Ini 2.500 km ke dalam. Bagaimana mungkin saudara bisa menyeberang dengan baik sekali? Kecuali ini yang saya pegang, bahwa tangan Tuhan akan sanggup buat jalan saat tidak ada jalan.
Saudara-saudara coba baca ayat ini, ayat 16 bagus sekali. Dan engkau, Musa ini, waktu dia lihat itu jalan tidak ada, ini laut. Ini laut yang dalam, laut yang lebar, laut yang luas. Di belakang ada pasukan Mesir, tidak ada jalan. Tapi Tuhan suruh dia angkat tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan perhatikan ini yang terjadi. Belalah airnya sehingga orang Israel akan berjalan di tengah-tengah laut di tempat kering. Itu tempat pada awalnya bukan tempat kering. Itu tempat ada air yang 2500 km ke bawah. Atau mungkin lebih dalam, saya tidak tahu lagi. Tapi kira-kira itu kedalaman model apa? Sekarang Tuhan bikin jalan kering di tempat yang ada air. Di depan rumah saya selalu ada banjir. Kalau musim hujan banjir, dan kadang-kadang masuk ke rumah kami. Itu saja untuk mengeringkan dia, itu butuh proses sampai berjam-jam. Apalagi kalau orang bilang tanahnya sudah mulai jenuh karena terlalu banyak air hujan, maka resapan itu makin berkurang. Sekarang Tuhan kasih kering laut. Tadi Musa bilang, masa ini jalan? Tuhan ulurkan tangan, itu pun jalan. Musa bilang, tidak, ini jalan tertutup, tidak bisa, ini bukan jalan. Tuhan bilang, itu jalan. Saya kasih tahu Bapak Ibu, kita hanya bisa berjembrang kalau kita percaya Tuhan sanggup membuka jalan, walaupun itu bukan jalan yang sesungguhnya. Saya kasih mau saudara baca ayat 21, bagus. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Yang namanya jalan harus bagusnya kering. Kalau dia tidak hujan, tidak berair, dia berlumpur, maka itu jalan yang sulit. Tapi ini yang dikatakan, demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Itu jalan air, bukan jalan manusia. Tapi itulah Tuhan. Jalan yang disebut jalan air pun, jalan yang tidak dianggap tidak mungkin pun, di situ Tuhan buka jalan. Saya coba bikin terjemahan seperti ini untuk penerapan kita. Next, pada slide selanjutnya. Kalau saudara perhatikan, sebelumnya saudara balik dulu. Maksud saya begini, saudara. Kalau saudara mengakui bahwa Tuhan bisa buka jalan di saat tidak ada jalan, saya coba memahami jalan Tuhan itu model kayak apa begitu. Lalu saya kebetulan beberapa saat yang lalu saya ketemu om kandung ya dari istri saya. Dalam istilah Chinese kita panggil Asuk MP. Beliau sudah umur kira-kira 80-an ya, masih sehat. Jadi saya tanya-tanya, bagaimana Asuk MP bisa masih sehat? Oh, sebenarnya saya tidak sehat. Logikanya adalah sebenarnya beliau tidak sehat, karena rupanya beliau itu jantung koroner, jantung yang sangat-sangat parah. Jantungnya bukan sekedar penyakit biasa, tapi betul-betul sangat parah. Akhirnya dia ditawarkan dua hal, pasang ring atau bypass. Saya ini kan tidak mengerti bypass itu apa dan pasang ring, tapi logika saya pasti benar-benar pasang ring, tapi ringnya mungkin ring halus sekali, tidak bisa ring yang saudara punya, ring oto itu ya. Pembuluh darah kita tuh kan kecil sekali. Jadi saya coba buka-buka internet, kira-kira begini kalau pasang ring dan apa namanya, kalau hanya masih rasa sakit-sakit di dada, lalu sesak nafas, itu masih bisa pakai ring. Tapi kalau dia sudah tersumbat semuanya, tidak bisa kecuali bypass. Nah, saya jelaskan saja bahwa dokter itu saja menemukan jalan yang sebenarnya tidak ada jalan di dalam tubuh kita. Jalan kita ini kan sudah jelas, dari setiap unsur tubuh kita larinya ke jantung. Jantung pompa kembali ke semua. Jadi jantung adalah penentunya. Tapi kalau jantungnya sudah bermasalah karena tersumbatnya darah dan sebagainya, maka satu-satu adalah kematian. Tapi dokter itu selalu menemukan jalan yang bukan jalan. Karena kalau ikut anatomi manusia, harusnya dia jalan ikut dia pun jalur. Tapi kira-kira begini, pasang ring itu kalau saya lihat adalah mereka pakai apa namanya, kateter, tapi kateter dalam bentuk yang bisa tembus setiap apa namanya,
arteri kita atau apalagi pembuluh darah dan sebagainya, lalu masuk di dalamnya itu mereka kasih seperti selang yang masuk, lalu di situ ada balon, sejenis balon yang akan memompa apa namanya itu, tempat di mana aliran darah itu, kasih naik dia baru dipasang cincinnya supaya aliran darah mengalir dengan baik. Bayarannya tidak mahal, paling 200-300 juta. Itu jalan pertama supaya orang tetap hidup. Jalan kedua adalah bypass. Saya coba buka lagi bypass itu, belah dada saudara, belah di sini, dan waktu dibelah itu katanya, tadi saya baru baca di sini, dikasih berhenti tahan jantung saudara lewat mesin, dikasih berhenti supaya jangan pompa. Tetapi mereka harus kerja keras karena mereka harus ambil pembuluh darah dari kaki untuk diambil lalu disambung, tidak tahu dari mana itu, lalu masuk ke jantung. Jadi dia potong jalur. Jadi jalan yang tadi tidak ada itu dia bikin jalan pakai pembuluh darah yang ada di kaki, katanya ada, kalau tidak salah ada di bahu. Jadi diambil lalu disambung. Dan setelah sudah mulai semua terpasang, nah kalau kita ngomongin kan enak ya. Ya, kita baru dibelah tangan saja sudah ngeri pingsan. Ini belah dada sudah dibuka sampai kelihatan semua. Lalu itu adalah masa-masa krisis. Tapi intinya begini, pada akhirnya dia sudah normal kembali, jantungnya bagus kembali. Dokter saja tahu, waktu manusia sudah putus asa, tidak ada jalan ke jantung, darah saja bingung, mau kemana ini? Tapi dokter itu bisa bikin jalan untuk darah. Oh, ini ada jalan di sini. Saya logika begitu. Saya kasih tahu saudara, dokter yang manusia bisa bikin jalan saat tidak ada jalan, apalagi Tuhan. Saya tidak tahu jalan mana yang sedang buntu dalam hidup kita. Saya tidak tahu jalan mana yang sedang menjadi kebuntuan dalam hidup kita. Tapi perhatikan baik-baik. Jangan pernah takut, kita pasti menyeberang. Karena Tuhan punya jalan yang tidak terduga, jalan yang tertutup dibukakannya oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, jalan kita tidak ada yang tertutup. Makanya saya minta maaf kalau ada bahasa begini. Kadang-kadang orang Kristen yang kasih keluar ini bahasa. Saya ini sebenarnya dapat kerja di kantor itu, tapi don't tutup beta pun jalan. Sebenarnya ini lagi budaya orang NTT adalah, mungkin saya tidak tahu Pak Teddy di Ambon, tapi biasanya di budaya-budaya timur, Indonesia Timur, biasanya mereka anggap ada yang bisa tutup jalan, yaitu begini. Kak Irma ini kan kakak, Kak Novi ade. Kalau yang betul itu Kak Irma harus nikah dahulu baru Kakak Novi, itu budaya. Kalau Kakak Novi nikah karena adik, itu ada dendanya, karena dianggap Kakak Novi tutup jalannya Kakak Irma. Tapi percayalah Kakak Irma, tidak. Tuhan bisa buka jalan saat tidak ada jalan. Mengerti ya? Jadi kita tidak boleh pakai itu. Nanti sudah tidak kawin-kawin. Kalau sebelah sudah adik sudah hulu. Nah, saya buktikan bahwa saya menikah lebih dahulu dari kakak saya Maida di Penpui. Tapi dia percaya bahwa dia ada dahulu, dia mengalah. Kita boleh mengalah, tapi kita tidak boleh bahwa mengatakan ini jalan sudah tertutup. Di dalam Tuhan kita tidak mengenal jalan tertutup. Di dalam Tuhan kita mengenal jalan yang tertutup bisa dibuka oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Ada lagi penerapan yang lain bahwa kadang-kadang kita anggap sudah tertutup. Kandungan seseorang. Orang berpikir kalau sudah dokter mengatakan umur 30 itu sudah mulai risiko. Umur 40 lebih berisiko. Umur 50 lebih berisiko. Tapi catatan Alkitab mengatakan Sarah umur berapa? Sarah Abraham, bukan Sarah Fangidai, Sarah Abraham maksudnya. Sarah itu umur berapa? Tertutup, tapi Tuhan buka. Itu yang saya bilang, saat tidak ada jalan, percayalah Tuhan masih punya jalan. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Jadi jelas ya, tidak ada yang tertutup. Saya ini sebenarnya masih pingin menikah, tapi kalau sudah umur 40 katanya menurut survei, umur 40 itu sudah tertutup jodoh saudara. Sorga dan bumi tertutup. Saya kasih tahu saudara itu bohong, karena ada orang menikah di umur 80. Cari searching di internet.
Ada orang umur 80, dosen saya menikah di umur 80. Bagaimana dia bisa menikah 80? Jadi begini ceritanya. Dia itu istrinya mati di umur sekitar 80. Kalau tidak salah, Pak Teddy pasti tahu. Namanya Pak Antoni Sorbo. Kalau tidak salah dia menikah sekitar umur 80. Saudara tahu siapa dia? Setelah istrinya meninggal, dia kawin dengan mantan pacarnya di Amerika puluhan tahun yang lalu. 80 tahun. Jadi kalau orang bilang 40 itu sudah tertutup, bohong. 80 masih bisa menikah. Lalu lu bilang lu 40, lu masih 50%, bos. Lu punya kesempatan masih besar. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan. Mari kita terjemahkan apa yang saudara anggap masih tertutup. Tuhan bisa buka. Jangan ketawa, bilang amin, jangan ketawa. Yang kedua, oke, yang kedua kita baca. Yang kedua, saya coba baca untuk saudara. Yang menarik kedua adalah kenapa kita yakin bahwa kita bisa menyeberang apapun resikonya, berapapun beratnya, karena Tuhan sanggup buat mujizat. Nah, saudara-saudara dengar baik-baik. Nanti saya jelaskan, ini menarik sekali. Tapi mari kita baca ayatnya dulu. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Sudah kejar, dapat. Logikanya kalau sudah dapat pada zaman itu, potong dia, cincang dia, bunuh mereka. Sehingga orang Israel ketakutan luar biasa. Segala kuda Firaun, keretanya dan orang yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Sampai ke tengah laut. Saudara-saudara, sudah kejar, memang dia terbuka air itu, tapi pikir mereka tidak berani kejar lagi. Mereka kejar sampai tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Lanjut, ia membuat roda. Perhatikan ini kata, ini bagus sekali. Saudara tahu bahwa zaman itu pasukan yang paling ditakuti orang Mesir adalah pasukan kereta dan pasukan berkuda. Jadi kalau ini diterjemahkan sekarang, ini benar-benar kendaraan perang yang siap pakai. Bukan yang ban kempes baru pakai, bukan hagel sudah lepas baru pakai. Tidak, itu sudah dipersiapkan dengan baik. Tapi herannya, saudara perhatikan ini, maksud siapa? Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Saya kasih tahu saudara bahwa ilmu pengetahuan tinggi itu sudah ada di Mesir. Jadi kedokteran, kalau saudara lihat penyembuhan lewat balsam dan itu kedokteran itu sudah tingkat tinggi orang Mesir. Peperangan itu sudah tingkat tinggi orang Mesir. Rancang-rancang kendaraan itu sudah tingkat tingginya orang Mesir. Tapi kok bisa waktu mereka nyebrang, waktu mereka nyerang, Alkitab bilang Tuhan yang bikin dia bahan miring dan maju dengan berat, lambat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Perhatikan ini kalimat. Berfirman Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang-orang yang berkuda. Saudara, terus satu lagi next. Nah, ini saya jelaskan saudara. Apa itu mujizat menurut saudara? Saya coba renungkan. Kenapa kita harus percaya bisa menyerang? Karena Tuhan itu pembuat mujizat. Nah, saya terjemahkan mujizat menurut pandangan saya. Pertama, mujizat adalah peristiwa atau tindakan dari Allah yang mana hanya bisa dilakukan oleh Allah dan bukan manusia. Jadi mujizat itu artinya begini, sesuatu yang hanya bisa dikerjakan oleh Allah saat manusia tidak bisa mengerjakannya. Saudara lihat ini, kapan kok orang Israel pergi ganjar dia punya bahan untuk kasih rusak? Tidak ada waktu. Mereka hanya punya waktu berlari. Pada waktu itu tidak ada kesempatan mereka bertindak sekecil apapun. Tapi lihat, waktu mereka tidak bisa bikin itu sesuatu, Tuhan bisa bikin. Jadi apa yang tidak bisa dibikin oleh Israel, yaitu belah laut, bikin ban bengkok, tapi Tuhan bisa bikin. Inilah mujizat. Jadi maksud saya begini saudara, waktu saudara tidak bisa buat apa-apa lagi dalam menghadapi hidup, jangan bunuh diri, jangan putus asa. Ingat, masih ada mujizat di tangan Tuhan. Yaitu apa yang tidak bisa Anda lakukan, masih bisa dilakukan oleh Tuhan lewat yang disebut miracle atau mujizat. Jadi kehidupan kita ini, kalau Anda hanya berjalan dengan pola pikir standar, oh kalau saya langkah 1, 2, 3, 4 sampai 10 tidak bisa, berarti sudah selesai. Tidak. Waktu saudara tidak bisa melakukan lagi di angka 11, mujizat yang akan mengerjakan itu. Dan yang bisa mengerjakan mujizat
adalah Tuhan. Amin. Apa yang tidak bisa kita lakukan? Banyak. Kita tidak bisa raih masa depan tanpa Tuhan. Karena mungkin kita lahir dari orang-orang sederhana, orang-orang susah yang tidak mungkin meraih masa depan. Tapi yang tidak bisa engkau lakukan, Anda butuh satu kata mujizat, dan itu hanya bisa dilakukan Allah ketika engkau berserah pada Tuhan. Keselamatan tidak ada yang bisa. Makanya selalu orang bilang mujizat terbesar adalah mengalami keselamatan. Tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia, tapi Tuhan bisa lewat kematiannya di atas kayu salib, lewat perjamuan kudus yang kita peringati. Jadi tidak ada sebenarnya orang Kristen yang mengenal frustrasi. Kalaupun frustrasi, Anda tidak berpikir untuk bunuh diri. Karena setiap manusia tidak bisa melakukan sesuatu, masih ada Tuhan yang bisa melakukan yang namanya mujizat. Yang kedua, mujizat itu apa? Mujizat itu sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi dokter, kadang-kadang dia membahasa dalam film-film sama. Bapak, Ibu, kami sudah berusaha, tapi rupanya Tuhan yang menentukan. Terus sudah lihat ini, mereka dokter itu sehebat dia, ada titik dia mengatakan tidak mungkin lagi, tidak bisa lagi. Tapi itulah mujizat, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saudara tahu apa yang tidak mungkin? Tadi terlepas dari orang Mesir, belalau teberau, bikin roda miring, tidak mungkin. Kalau bukan dikerjakan satu pribadi yang tak terlihat, yaitu Allah, maka itu tidak mungkin. Tapi itulah Allah kita. Bagi kita tidak mungkin, bagi Allah masih mungkin. Jadi sekali lagi pesan saya, jangan frustrasi, jangan putus asa. Karena bagi Tuhan masih mungkin saat otakmu, pikiranmu, hatimu sudah berpikir ini tidak mungkin. Amin. Saya tidak tahu Pak Pendeta Teddy, Pak Elim punya perjalanan pernikahan. Tapi saya punya perjalanan pernikahan dari sejak saya jadi hamba Tuhan. Saya pun doa satu. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin. Doa saya adalah satu, Tuhan, saya tantang Tuhan. Saya ketemu orangnya, saya tidak mau lama-lama pacaran, langsung kawin. Dia akan bilang yes. Itu kan tidak mungkin. Karena menurut teori pernikahan, kenal dulu bertahun-tahun. Kenal keluarganya, kenal sifatnya, kenal semua kawin. Itu teorinya. Tapi saya tantang Tuhan, ketemu, ajak kawin, ajak nikah, mau. Satu. Kedua, budaya kita adalah budaya menuntut belis. Ya, saya bilang Tuhan, saya ketemu jodoh mau dari Sabur, Rote, ke mana, mereka tidak minta belis. Tidak mungkin itu. Ketiga, saya menikah harus ada pesta, tapi kalau bisa saya tidak perlu kasih keluar uang banyak. Tidak mungkin itu. Lu beli ayam 2 ekor saja berapa? Ini kasih makan ratusan orang. Tapi saya kasih tahu saudara, saya bilang Tuhan, mulai dari urusan undangan semua saya mau Tuhan yang urus. Itu tidak mungkin. Tapi saya kasih tahu saudara, semua mungkin, dan itu terjadi. Mulai dari kami menikah pertama kali, itu berkat Tuhan datang dari mana-mana. Mau uang, mau kue pengantin, mobil pengantin, hotel, makan, minum, semua. Dibanding dengan apa yang keluarga saya kasih, tidak seimbang. Tapi itu yang saya bilang, bagi Tuhan ya, bagi kita tidak mungkin, bagi Tuhan itu mungkin. Lalu yang ketiga, saudara-saudara, mungkin dokter mengatakan tadi sudah tidak mungkin, tapi sekali lagi Abraham dan Sarah itu menjadi contoh. Tidak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin. Yang ketiga, mujizat itu sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Perbedaan Allah dengan manusia di mana? Manusia hanya bisa mengadakan dari yang sudah ada menjadi ada. Tapi Tuhan terbalik. Dia itu melakukan berbeda dengan kita. Dia melakukan dari yang tidak ada sama sekali menjadi ada. Saya ulangi lagi, perbedaan manusia adalah mengadakan yang sudah ada menjadi ada. Tuhan lain, Tuhan itu mengadakan mujizat dari tidak ada menjadi ada. Bingung Bapak Gembala? Oh bingung, begini. Saudara-saudaraku, ini rumah, ini gereja, ini jadi karena sesuatu yang sudah ada. Kita butuh semen, kan sudah ada.
Hanya untuk mau bikin dia jadi gedung, kita butuh batu, butuh semen, semua sudah ada. Kita tinggal nyambung-nyambung jadi gereja yang belum ada jadi ada. Tapi kita dari sumber yang sudah ada, mengerti ya? Atau ada yang pernah bikin gereja tanpa semen, langsung bilang Salamim di dalam nama Yesus, langsung jadi dia pun tiang-tiang sendiri? Tidak ada. Kita butuh yang sudah ada, yaitu semen ada dulu, besi ada dulu, seng ada dulu, baru bikin yang tidak ada, yang tadi tidak ada gereja jadi ada. Itu manusia. Tapi Allah tidak, dari tidak ada menjadi ada. Dari bintang yang tidak ada jadi ada, dari gunung yang tidak ada jadi ada, dari ikan yang tidak ada jadi ada, dari Adam dan Hawa yang tidak ada jadi ada. Jadi Tuhan itu hebatnya di situ. Dari tidak ada bikin jadi ada. Jadi kalau ada orang bilang begini, mereka tidak percaya Tuhan karena mereka juga bisa pintar seperti Tuhan, bisa bikin robot. Ingat, robot itu dari yang sudah ada jadi ada. Kan dia bahan-bahan ada di sekeliling kita, diambil-ambil gabung-gabung jadi robot. Dia dari ada jadi ada lagi. Tapi Tuhan tidak. Dari sama sekali kosong dia bikin sesuatu yang baru. Ini punya pelajaran begini, saudara. Apa yang tidak ada yang kita perlu jadi ada dalam hidup kita? Bukankah kita butuh makan minum yang kadang-kadang tidak ada hari ini? Percayalah, kalau Tuhan bisa bikin yang besar ini, alam yang besar, dari tidak ada jadi ada. Kenapa Anda hanya makan tidak ada beberapa menit Anda ketakutan? Percayalah, dari tidak ada pasti jadi ada. Ini hari pelanggan 2, senat apa? Kita percaya dari tidak ada jadi ada. Satuan kirim pelanggan. Amin. Jadi itu maksudnya. Jadi tidak ada boleh rasa frustrasi karena Tuhan bisa bikin dari tidak ada jadi ada. Semua kita lahirkan sendiri-sendiri kecuali anak kembar. Betul? Lahir sendiri. Tapi hari ini di belakang kita tidak sendiri lagi. Saya lahir sendiri. Sekarang saya punya istri. Istri saya memberi saya 3 anak. Kalau mereka nanti kawin lagi, mereka kasih saya cucu. Kalau mereka pun cucu kawin lagi, kasih saya cucu. Apa artinya? Manusia saja secara hitung-hitungan manusia, satu bisa jadi banyak. Dari tidak ada menjadi ada. Apalagi Tuhan. Saya belum ada pekerjaan, atau bahasa ini ada, saya tidak ada pekerjaan. Jangan takut. Kalau dia bisa bikin alam ini dari tidak ada jadi ada, masa dia tidak bisa kasih pekerjaan? Tidak ada jodoh, bilang Tuhan dari tidak ada jadi ada. Jadi kalau ada yang bilang begini, ada yang sudah jodoh, tak usah terlalu marah. Kastem jodoh melebe-lebe di sini. Tidak perlu. Bilang sama Tuhan, sekarang saya tidak ada, tapi saya punya Tuhan yang bisa mengadakan dari tidak ada menjadi ada. Ini hari dia dahulu, tapi besok saya juga duduk sebagai pengantin sama seperti dia. Tidak ada kata amin, dia kalau jomblo sampai lo mati. Tapi yang keempat, mujizat sanggup mengadakan dari apa? Yang tidak ada menjadi ada. Sekarang yang terakhir, mujizat itu apa? Mengajarkan apa? Saat kamu rasa tidak bisa, tidak mungkin, tidak ada, kita masih punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Jadi itu pesannya. Dari ayat tadi dia mengatakan itu. Yang terakhir lalu kita mau berdoa, saudara. Yang ketiga, kita bisa berjalan karena kita percaya Tuhan sanggup menyelamatkan dan menolong kita. Amin. Saudara-saudara, pada waktu itu belum ada yang namanya Amerika, belum ada yang namanya PBB. Kalau sekarang ada satu negara yang dizolimi, diserang dan dia tidak mampu, maka negara-negara sekutu akan bantu dia. Pada zaman itu, dan kalau sekutu bantu cepat, karena waktu itu ada pesawat. Kalau saudara minta 5 menit, pesawat itu datang cepat. Tapi zaman itu, kalaupun ada sekutu yang bisa bantu, kapan mereka datang? Berkilo-kilometer, ribuan, ratusan kilometer datang, Anda sudah terbunuh. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Kita harus sadar, saat tidak ada lagi penolong yang bisa tolong kita, entah itu sahabat kita, keluarga kita, teman kita, saudara seiman kita, ingat kita masih punya satu penolong yang sejati, Tuhan Allah. Mari kita baca ayat terakhir 30-31. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan dari orang Israel, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di mana?
di pantai laut. Rupanya mereka mati di Kupang ya, di pantai laut. Nah, yang lain tidak tahu kan, pantai laut itu dulu ada restoran, tempat orang makan, tempat orang menikah di kota Kupang, namanya pantai laut. Di Alor, di Kalabai ada namanya toko pantai laut. Tapi ini bukan mati di sana, ini mati di Timur Tengah sana. 31, ketika dilihat orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, perhatikan ini kalimat, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya. Ini satu kesimpulan, kita bisa menyeberang karena kita sadar kita punya penyelamat dan kita punya penolong. Mari saya terapkan dengan ini. Saudara perhatikan, kenapa saya menggunakan penolong? Memberi pelajaran beberapa hal. Satu, karena hanya Tuhan yang sanggup menolong kita. Amin. Ada waktu-waktu kita seperti bisa melakukan sesuatu untuk menolong kita. Tapi percayalah, ada titik, ada waktu di mana Anda harus sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa tolong saudara. Setiap kita pernah ada di titik ini, bukan? Kita pikir kali ini, oh kalau saya punya uang bisa tolong. Misalnya, saudara sakit kepala yang ringan, tinggal ambil Anda 2.500 sampai 5.000 beli Mixagrip, sembuh, betul? Tapi ada waktu sakit itu berlanjut menjadi lebih parah. Mungkin tumor ke kanker yang mengganggu otak saudara. Maka di saat itulah uang pun saudara tahu, dokter sendiri angkat tangan. Maka yang bisa tolong saudara hanya Tuhan. Jadi ada titik di mana Anda bisa melakukan. Tapi kebanyakan yang saya sadari dalam perjalanan hidup saya, ada banyak hal saya tidak bisa bikin, kecuali duduk berlutut lalu menangis di kaki Tuhan dan bilang, Tuhan, beta sudah bisa. Dan di saat itulah saya melihat tangan Tuhan turun untuk menolong saya dan saudara. Amin. Yang kedua, kenapa kita butuh Dia sebagai penolong? Karena kita sadar biasa yang menolong lebih mampu dan sanggup karena kita sadar biasa yang menolong itu lebih mampu, lebih sanggup daripada orang yang ditolong. Betul tidak? Kenapa saudara butuh bidan dan dokter untuk melahirkan? Karena Anda sadar dia lebih mampu mengajar saudara untuk cara melahirkan dengan baik. Kalau saudara hanya mau melahirkan pakai itu film-film di RCTI, di mana lagi, di Indosiar, saya bisa. Karena yang saya nonton adalah rata-rata kalau orang melahirkan itu, ayo, terus. Kalau orang Kupang dia bilang muku tambah, itu yang saya tahu. Tapi dokter tidak hanya begitu, karena saya punya istri pernah alami waktu melahirkan Jenny ini. Teorinya kan seperti teori RCTI, teori Indosiar. Terus, ayo jangan menyerah terus. Ngenden, muku, orang Kupang muku. Gitu saja. Nah, istri saya ikut. Tiap kali perut sakit, ayo. Akhirnya istri saya kehilangan tenaga, hampir mati. Kalau tidak, saya kehilangan 2 orang, yaitu istri dan anak saya Jenny. Sampai dia punya kepala sudah terlilit di jalan rahim, menyerah. Untung ada orang yang pengalaman. Lalu dia bilang begini, sudah mama tenang. Dia tidak suruh muku, orang Jawa bilang apa, ngeden, ke apa tuh. Dia tidak suruh, dia hanya bilang begini, dia bisik begini, saudara. Itulah penolong ya. Dia datang dia begini, mungkin karena dia orang tua, dia bukan bidan, saudara. Dia hanya datang begini, dia bilang sama istri saya, masih sayang adek. Istri saya sadar, istri saya antara capek, lelah, mau tidur. Lalu dia bilang, masih sayang adek. Kalau masih sayang, 1 kali lagi. Istri saya sudah muku dari malam hampir siang hingga siang, rambang tengah hari seperti firman Tuhan, tidak keluar. Waktu dia bilang begitu, istri saya menurut istri saya, ada kekuatan yang tiba-tiba tidak tahu dari mana, tak 1 kali keluar. Biasanya yang ditolong itu lebih rendah kekuatan dan kesanggupannya. Kita butuh Tuhan. Kenapa? Karena kita sadar kita ini tidak sanggup, Dia yang lebih sanggup.
Jadi kalau saudara merasa saudara sanggup, nah itu yang kadang-kadang Tuhan bilang, kasih tinggal. Nanti dia suruh di ujung tanduk saya tolong dia. Ada amin. Saudara-saudara dengar baik-baik, tidak sanggup baru dia bisa tolong, karena sadar bahwa yang ditolong biasanya kurang sanggup dibanding yang tolong. Anda bisa minta tolong orang masak karena Anda bukan juru masak yang baik. Anda bisa minta tolong karena dia. Demikian dengan Tuhan. Yang ketiga, kenapa kita minta tolong? Karena memang Tuhan itu telah terbukti. Pertama, orang Israel sudah terbukti, betul ya? Ada amin. Nah, tapi saya pelajari bahwa semua ini kan telah terbukti. Peristiwa di Kana terbukti. Apalagi waktu para murid dihantam oleh gelombang terbukti. Jadi apalagi keraguan kita tentang Tuhan? 4. Pesannya sederhana, jangan menyerah dan putus asa. Kita punya Allah yang sanggup dan telah terbukti. Itu sebabnya ada satu pujian dan diambil dari sebuah pemazmur. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Kau tahu, sangat terbukti. Itu jelas. Jadi kiranya firman Tuhan di kebaktian pertama jam 7 dan kebaktian kedua jam 9 nanti kiranya saudara diberkati. Tapi pesan saya adalah kita pasti sanggup menyeberang. Apa yang sedang kita mau seberang, mari bersama Tuhan pastikan kita bisa menyeberang. Tuhan berkati, tunduk kepala dan kita berdoa.